Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Saputra dengan NIM 22105143100028 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian angkatan 2022. Oke, baiklah, di sini saya akan melakukan penyuluhan video tentang budidaya tanaman timun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah baik. Apakah bapak-bapak sekalian tidak mengganggu dengan waktunya, Pak? Aku kata bapak. Oke, ini saya akan melakukan video, Pak, tentang penyuluhan sayuran mentimun. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Fikri Saputra dengan NIM 22105143. Baiklah, saya akan perkenalan juga sama bapak-bapak sekalian. Nama bapak siapa? Nama saya Muhammad Aksan. Oke. Bapak Randy. Bapak, nama saya Juanda dari Bapak Huda. Oke, terima kasih, Pak. Saya sudah perkenalkan juga nama saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sayuran mentimun. Oke, baiklah, di sini saya akan memberikan informasi kepada bapak-bapak tentang bagaimana membudidayakan sayuran mentimun dan strategi pemasarannya. Adapun beberapa cara yang harus kita lakukan agar sayuran mentimun berbuah lebat, yaitu yang pertama, pengolahan lahan. Langkah pertama adalah lakukan pembajakan lahan, kemudian disisir sampai rata. Setelah selesai pembajakan, dicampurkan pupukan, dicampurkan pupukan dan gatau kompos setelah yang bajakan. Kemudian dibuat aliran dangkal dengan jarak 120 sampai 150 cm. Adapun penanaman, sebelum menanam biji mentimun, sebaiknya biji mentimun yang akan ditanam direndam terlebih dahulu ke dalam air selama 24 jam. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pertumbuhannya. Setelah direndam biji ditanam ke dalam lubang aluran sedalam 4 cm dan setiap lubang dimasukkan 2 atau sampai 3 biji dengan jarak 120 sampai 150 cm dan jarak antara tanamannya 40 sampai 60 cm. Untuk pemeliharaan, yang pertama penyiraman. Lakukan penyiraman secukupnya. Penyiraman jangan terlalu banyak air sehingga menyebabkan kerusakan tanaman. Yang kedua, pemberian lanjaran. Setelah tanaman mentimun tinggi, agar tidak menjalar kemana-mana, maka setiap batang tanaman diberi lanjaran dengan menggunakan bilah-bilah bambu panjang. Lanjaran dapat dibuat dari kayu ranting atau bambu ukuran sedang dengan panjang 1 atau sampai 2 cm. Tunggal ataupun bersilang 2. Kemudian tanaman mentimun yang ujungnya hingga tinggal 2 atau sampai 3 helai. Hal ini dilakukan supaya tanaman mentimun mudah bercabang dan cepat tumbuh. Untuk pemupukannya, pertama kali dilakukan saat tanaman mentimun dilakukan dengan cara pupuk dibenamkan ke dalam lubang tanah sedalam 5 cm dan jaraknya 7 sampai 10 cm di sekeliling tanaman, dan pemupukan dilakukan setelah 2 atau sampai 3 minggu kemudian. Baiklah, itu tadi beberapa cara untuk membudidayakan sayuran mentimun dan strategi pemasarannya dari bapak-bapak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kepada bapak-bapak, jika ada yang ditanyakan silakan ditanyakan, Pak. Saya izin bertanya, Dek, apakah tanaman mentimun ini bisa dibudidayakan di daerah dataran rendah? Untuk mentimun merupakan sayuran buah daerah subtropis dan tropis dataran tinggi, tetapi tidak sedikit pula jenis tanaman timun yang bisa ditanam atau dibudidayakan di dataran rendah. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Kenapa buah mentimun itu bisa bengkok, kan, Pak? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Penyebab bentuknya timun menjadi tidak normal diantaranya adalah cuaca terlalu panas. Bisa terjadi karena cuacanya terlalu panas hingga menyebabkan mentimunnya jadi bengkok, dan faktor cuaca yang terlalu panas bisa menyebabkan serbuk sari mati atau kualitasnya berkurang. Penyerbukan menjadi tidak sempurna dan mempengaruhi pembentukan buah, Pak. Oh, berarti seperti cacat gitu ya, Pak? Iya, cacat, Pak. Iya. Jadi
mentimunnya kurang sempurna gitu Pak. Oh iya iya. Bagaimana Dek cara memasarkan timun dan cara agar supaya cepat laku? Untuk pemasaran timun biasanya dilakukan untuk mengecerkan barang-barang yang kita ingin jual ke toko-toko masyarakat yang memerlukan sayuran mentimun, dan kita ecerkan juga kepada yang bagi memerlukan sayuran mentimun seperti misalnya di warung-warung makan ya kayak gitulah. Pasar-pasaran. Kalau di minimarket sebenarnya bisa Pak? Kalau di minimarket sih ya bisa, tapi untuk pemasaran di minimarket tuh kayak kurang lebih higienis lah, lebih kurang pemasarannya tuh kayak lebih kurang gitu, kurang mengetahui kepada masyarakat yang lain gitu. Oh iya iya. Yang lain jika ada yang ditanyakan silakan Kemudian ditanyakan lagi. selain memasarkannya secara langsung, apakah ada dengan cara mempromosikannya secara online atau dengan menggunakan media sosial? Ada Pak, biasa juga kita lakukan di media sosial untuk memasarkan barang-barang yang kita kelola di tanaman kita sekarang ini, bisa kita lakukan secara online di media sosial yang kita juga ecerkan Pak. Jika ada yang lagi ditanyakan Pak, silakan Pak. Gimana Pak? Oh iya iya. Bapaknya hanya baiklah, sampai di sini saja yang saya bisa jelaskan untuk strategi pemasaran dan budidaya tanaman mentimun. Oke, jika ada salah kata yang tidak berkenan di hati Bapak, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dek. Iya, Pak. Mohon pamit ya Pak. Nah, hati di jalan Dek. Ini Pak.